Satu persatu speedboat merapat ke bibir pantai Tanjung Bunga, Air Hitam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin 8 September. Aktivitas ini berlangsung seiring senja yang beberapa saat kemudian berganti malam. Dari speedboat kecil yang merapat ke bibir pantai itu, seorang pria dengan kaos hitam lusuh dan celana pendek pudar turun sambil membawa 2 jerigen bahan bakar. Pria itu adalah Andika berusia 35 tahun, ayah 2 anak yang kini menggantungkan hidup sebagai buruh penambang timah. Ia bekerja sejak pukul 8 pagi hingga sekitar pukul 7 malam. Upah Andika dihitung Rp20.000 per kilogram timah, dibagi 3 orang. Dalam sepekan, ia bisa membawa pulang 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk biaya sekolah anak, makan, dan kebutuhan rumah tangga. Jika ada lebih, ia simpan atau membeli emas agar ada cadangan saat cuaca buruk. Andika mengaku beruntung karena istrinya pandai mengatur keuangan. Dengan rumah sederhana yang sudah ditempati, ia tidak perlu menanggung biaya kontrakan. Kebutuhan sehari-hari sekitar Rp100.000 cukup. Sisanya bisa ia sisihkan Rp200.000 hingga Rp400.000 per minggu. Meski hidup jauh dari istri dan anak yang tinggal di Tobo Ali, Andika memilih bertahan. Ia merasa lebih aman bekerja di bawah perusahaan mitra PT Timah, meski harus ada potongan 10% dari hasil. Menurutnya, bekerja secara resmi membuatnya tidak takut razia walau hasilnya berkurang, yang penting kerja tenang. Tidak jauh dari situ, tampak beberapa ibu duduk menanti suami mereka kembali dari laut. Salah satunya Tika berusia 43 tahun, ibu 6 anak yang sejak lama menggantungkan hidup pada tambang laut. Suaminya menambang dengan sistem bagi hasil 4 orang, sehingga ia hanya menerima Rp5.000 per kilogram timah. Hasilnya tidak menentu, rata-rata 30-50 kilogram sehari. Penghasilan suami Tika sekitar Rp100.000 hingga Rp250.000 per hari. Jumlah itu seringkali belum cukup untuk biaya sekolah 4 anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Tak jarang, keluarga Tika harus berutang pada bos saat cuaca buruk, biasanya meminjam Rp600.000 seminggu lalu mencicil setelah bekerja kembali. Meski begitu, ia tetap bersyukur suaminya bekerja di bawah perusahaan mitra PT Timah yang dianggap lebih aman dan tidak was-was dikejar razia walau hasilnya kecil namun pasti. Tika menyadari kehidupan keluarganya penuh ketidakpastian, tetapi baginya tak ada pilihan lain. Baginya inilah tempat mereka mencari makan. Selama masih ada timah dan tenaga, mereka akan terus menjalaninya sambil menatap laut, menunggu speedboat suaminya menepi. Andika dan Tika menyinggung satu hal, yaitu razia, yang kini ramai diperbincangkan terutama di kalangan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari tambang timah. Kegiatan penertiban yang mencuat sejak awal September itu mengiringi kabar kehadiran Satuan Tugas Timah di Bangka Belitung. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menyatakan masyarakat tidak perlu takut. Ia memastikan Satuan Tugas Timah tidak akan melakukan penangkapan terhadap penambang yang beroperasi di wilayah izin usaha pertambangan milik PT Timah. Gubernur juga mengajak penambang untuk tetap bermitra dengan PT Timah. Hasil tambang yang diperoleh sebaiknya dijual atau diserahkan langsung ke perusahaan pelat merah tersebut. Hidayat juga menekankan pentingnya bersama-sama mencegah praktik penyelundupan timah yang justru harus diberantas karena merugikan negara maupun masyarakat. Ia menegaskan kembali bahwa kehadiran Satuan Tugas Timah tidak untuk menakut-nakuti apalagi menyakiti masyarakat. Ya, Satgas Timah ini saya baru dengar ada datang dari Mabes ya. Mabes Jakarta ya. dari Jakarta lah ya. Yaitu atas inisiatif Dirut PT Timah. Ya, artinya Satgas ini menjaga di IUP dia semua. Itu masih tahap kewajaran. Karena punya IUP-nya. Kita berharap Satgas ini jangan sampai masyarakat disakiti. Kita sudah koordinasi dengan Pak Dirut. Ini timah ini sangat riskan. Rakyat mau makan. Tolong jangan sampai membuat suasana tidak baik. Memang hak Pak Dirut untuk membuat Satgas ini, untuk menjaga hidup dia, itu hak dia kan. Akan tetapi bagaimana melibat masyarakat untuk bekerja di hidupnya itu, bukan cara-cara kekerasan, penangkapan. Itu solusi. Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan isu menyesatkan atau hoaks terkait kehadiran Satuan Tugas Timah. Menurutnya,
Kehadiran Satuan Tugas Timah Baik dari pemerintah pusat maupun PT Timah Tbk bukan untuk melakukan razia atau penangkapan terhadap penambang rakyat, melainkan bertujuan memperbaiki tata kelola timah agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menambahkan Satuan Tugas Timah yang dibentuk pemerintah pusat berfungsi mengumpulkan data yang dibutuhkan Presiden untuk perbaikan tata kelola timah nasional. Dengan demikian, baik masyarakat maupun negara akan mendapat manfaat yang lebih adil dari sektor tambang strategis ini. Tersebar di medsos itu ada razia. Sudah diklarifikasi oleh Satgas Pusat dan Satgas PT Timah, tidak ada razia apapun. Itu clear. Dan tidak ada penangkapan terhadap tambang-tambang rakyat. Clear? Nah, tolong teman-teman media juga memberi informasi yang bijaksana. Ternyata kita sampai termakan oleh berita hoax. Nggak benar. Hadirnya Satgas dari Jakarta hanya untuk mendukung data yang diinginkan oleh Bapak Presiden untuk menata tata kelola timah yang lebih baik sehingga negara dan masyarakat diuntungkan. Clear ya? Intinya tidak ada razia. Sepakat? Itu tolong. Oke. Terkait harga? Masalah harga memang diakui oleh utusan PT Timah. Masalah harga ini ternyata mereka tidak memberi harga yang dikatakan 60.000. Mereka juga kaget. Maka bagi mitra-mitra yang bandel itu merupakan PT Timah yang akan mengevaluasi daripada kinerja mitra mereka. Artinya menurut Pak Rian, silakan mulai hari ini bekerja seperti biasa. Sepakat? Ya, hanya masalah harga itu nanti itu akan dibayar langsung, nanti tidak akan menunggu lama-lama. Teknisnya saya sudah minta kepada utusan daripada Bang Kabar untuk bicara sama PT Timah Kayu, teknisnya mereka bukan DPRD.